Halo, 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 perkenalkan nama saya Reinhard GM Rungkat dengan NIM 241011060057. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas B, Program Studi Sistem Informasi, mata kuliah pengantar pemrograman, dengan tugas pembuatan aplikasi GUI berdasarkan studi kasus. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya yang beranggotakan 5 orang, di antaranya saya sendiri, Edward, Evanuel, Regina, dan Virginia. Perkenalkan, nama saya Regina Mutiara Inokan dengan NIM 241011000056. Beberapa hari ini, kami mencari sebuah studi kasus sebuah pusat perbelanjaan yaitu Star Square Block. Di sana, kami menemukan banyak tempat penjualan ulang baju dan salah satunya kami ambil sebagai studi kasus kami. Tempat penjualan baju tersebut ialah Ferrets Online Shop MDC. Kami sempat mewawancarai penjaga toko tersebut dan mendapat izin untuk membantu melalui aplikasi GUI. perkenalkan nama saya Evanuel Carlos dengan NIM 241011060033. Sekarang saya akan menjelaskan studi kasus yang kami ambil berupa masalah yang dialami seorang penjual dalam memperjualbelikan barang dagangannya, yaitu kurangnya keefisienan dalam menjual barang dagangannya dikarenakan keterbatasan dalam mempublikasikan barang dagangannya secara online atau secara daring. Jadi dengan masalah tersebut kami memberikan solusi, yaitu dengan membuat sebuah aplikasi berbasis GUI agar penjual dapat dengan mudah, dengan efisien memberikan atau mempublikasikan barang dagangannya kepada para pembeli secara daring, agar juga para pembeli tidak harus datang langsung ke tempat atau ke toko penjual tersebut. Jadi pembeli dapat membuka atau mengetahui barang dagangannya tersedia atau tidak di toko tersebut. Terima kasih. baik, perkenalkan nama saya Edward Gabriel Alexandro Tatambihe dengan NIM 241011060031. Pada bagian saya akan menjelaskan menu source code yang telah kami susun untuk menyusun aplikasi kami. Sini kami menyusunnya di VS Code dan kami menggunakan bahasa pemrograman Python sesuai ketentuan. Kami juga menggunakan bantuan dari Tekinter sebagai hal yang bisa mewujudkan GUI yang akan kami gunakan. Dan di sini juga kami menggunakan Pillow karena kami ingin mengekspor gambar-gambar pada aplikasi. Sini awalnya kita menyusun fungsinya terlebih dahulu. Bisa dilihat sini ada dua fungsi, yaitu pertama fungsi untuk menampilkan kontak owner, karena kami ingin para pelanggan selain bisa melihat produknya, kami juga ingin dia bisa menghubungi ownernya melalui fitur ini. Terus juga ada fungsi untuk menampilkan detail produk. Di saat mana mereka menekan sebuah produk, ini akan muncul. Nah, dan ini adalah data-data produk dan juga telah kami ambil dari tempatnya langsung. Kami mengambil 9 sampel, diantaranya masing-masing itu baju yang berbeda. Di sini kami juga menggunakan gambar pada deskripsinya. Nah, disinilah Pillow bekerja sebagai pembuat gambar ini bisa muncul. Gitu. Terus ini ada membuat jendela utama. Kita menggunakan root, di mana untuk title-nya yang ada di atas pojok kiri itu adalah toko baju online. Dengan warna latar belakang dari window-nya itu adalah berwarna pink menggunakan kode warna FFEFEF. Selain itu, kami menambahkan background lainnya agar tidak terlalu polos. Itu background di tengah. Sini kami juga menggunakan warna yang sesuai. Untuk judul aplikasi, kami menggunakan widget label dengan nama judul aplikasinya itu Ferrets Online Shop, sesuai dengan nama toko yang telah kami ambil.
Sini kami menyesuaikan font sesuai dengan dan juga besar fontnya berapa, dan dengan kondisinya yaitu bold. Kemudian untuk frame utamanya yang dapat menampung produk, kami juga membagi produk ini menjadi 3 kolom agar dalam aplikasinya itu bisa muncul 9 produk, masing-masing 3 barisan, 3 kolom. Dan ini adalah cara menampilkan produk dalam kolom, bisa dilihat. Nah, di sini kami sengaja memutar gambarnya 90 derajat arah jarum jam, karena saat kami menampilkannya dalam percobaan kami, gambarnya itu miring ke kanan. Jadi kami ingin memutarnya agar tepat seperti biasa dengan cara memutarnya 90 derajat arah jarum jam. Kemudian sini adalah menu kontak owner. Pada akhirnya untuk menjalankan aplikasinya kami menggunakan root main loop. Kenapa kami menggunakan loop? Karena pada sebuah aplikasi tentu saja dia akan terus berjalan-jalan berulang-ulang dan terus update tiap kali perubahan detik. Makanya perlu adanya looping dalam aplikasi. Karena saat suatu program mencapai di tertentu, dia akan berhenti. Dan dengan adanya loop, kita bisa menyalakan aplikasi ini sesuai dengan yang diinginkan. Sini juga kita bisa langsung run. Ya. Nah, ini adalah preview dari tokonya, bisa dilihat di sini. Dan saat kita buka, nah, ini adalah gambar tampang dari aplikasi kami. Bisa dilihat ini adalah nama title-nya, toko baju online, dan juga untuk nama aplikasinya Veril's Online Shop. Ini adalah 9 produk masing-masing dengan namanya, dan dalam nama ini itu ada widget tombol atau button, dimana saat kita klik, akan muncul itu produknya. Sesuai dengan saya bilang tadi, ada background-nya yang berbeda. Sekian dari penjelasan saya kembalikan ke teman saya lagi. Halo, perkenalkan nama saya Virginia Andini Sabatina Lembo dengan NIM 241011060060. Dalam aplikasi yang telah kami buat terdapat beberapa fitur seperti pajangan produk. Di sini kami mengambil 9 sampel baju dengan namanya masing-masing. Saat ditekan akan muncul informasi produk berupa harga dan deskripsi. Pada bagian bawah terdapat tombol kontak owner yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan kontak penjual untuk dihubungi oleh para pembeli. Baik, sebelum kita lanjut, sini kami telah memaparkan bagaimana source code-nya dan bagaimana cara menjalankannya di VS Code. Namun saat kami ingin membagikannya ke narasumber kami, tentu saja kami tidak akan menyuruhnya menggunakan VS Code ya, tapi bisa kami ubah menjadi bentuk exe filenya, sehingga saat buka, filenya itu langsung menunjukkan aplikasinya. Nah, caranya itu kita menggunakan file installer yang telah saya install dan gunakan di command prompt. Sini saya sudah lakukan. Sesuaikan dulu lokasinya. Setelah lokasinya sudah sesuai, kita file installer, nama file, one file, w, agar ini jadinya simple ya. Saat sudah selesai, kita bisa pergi ke file explorer, cari. Nah, ini dia muncul di dist. Ini file VS Code-nya di source code, dan saat di dist, nah ini dia aplikasinya. Tapi saat kita buka, ini tidak akan terbuka. Ini tidak akan terbuka karena dia menggunakan namanya pillow. Di pillow itu, saat ada gambar, maka gambarnya itu harus di lokasi yang sama dengan file source code-nya itu. Ini tidak sesuai dengan direktorinya. Beda kalau kita buka di source code-nya ini, dia akan berhasil karena gambar ini ada di dalam satu direktori. Caranya gampang, kita antara memindahkan disknya ini keluar ke sini, atau kita bisa copy saja gambarnya ke sini dan tempel. Nah, kalau sudah begini kita bisa buka. Nah, ini muncul. Dia langsung muncul tanpa harus menjalankannya di VS Code atau segala macam. Dia akan berfungsi sesuai dengan yang telah ada di VS Code. Begitu. Sehingga inilah hasil akhir dari aplikasi kami.
Dan nanti akan kami bagikan ke narasumber agar mereka bisa mengetahui aplikasinya telah selesai. Kita bisa kompres menjadi bentuk zip atau RAR agar kita bisa membagikannya sekalian gitu. Nanti mereka ekstrak dan buka di sini. Ya. Kayaknya segitu. Nanti saya akan kembalikan lagi ke teman-teman saya. Oke, jadi sekian dari kelompok kami. Diucapkan banyak terima kasih. Selamat malam. Dadah.